Pengantar Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat secara mendalam. Ia mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial, norma-norma kemasyarakatan, serta dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah memahami hukum tidak sekadar sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang sesuai konteks masyarakat. Sebagai disiplin ilmu interdisipliner, sosiologi hukum menggabungkan perspektif sosiologis dan yuridis untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum tidak hanya dibentuk oleh lembaga resmi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur, budaya, dan interaksi sosial yang kompleks. Hukum dan kenyataan masyarakat. Hubungan antara hukum dan kenyataan masyarakat merupakan relasi dinamis yang selalu berubah dan saling mempengaruhi. Hukum tidak dapat dipahami sebagai entitas statis, melainkan sebagai produk interaksi sosial yang terus-menerus berkembang sesuai dengan perubahan nilai, norma, dan struktur masyarakat. Setiap aturan hukum pada dasarnya lahir dari kesepakatan sosial yang mencerminkan harapan, kebutuhan, dan konflik yang ada dalam masyarakat. Realitas sosial membentuk hukum melalui berbagai mekanisme seperti praktik sosial, kebiasaan, dan konstruksi makna kolektif. Sebaliknya, hukum juga memiliki kemampuan untuk mengubah struktur dan perilaku masyarakat melalui fungsi regulatif, distributif, dan transformatifnya. Dengan demikian, terjadi hubungan dialektis yang kompleks antara hukum dan kenyataan sosial. Yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris fokus pada studi hukum yang berbasis pada kenyataan lapangan dan perilaku sosial. Metode ini menggunakan data empiris untuk memahami bagaimana hukum dijalankan, ditaati, dan dipersepsikan oleh masyarakat. Penelitian yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis terhadap praktik hukum dalam konteks sosial yang nyata. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif menitik beratkan pada analisis hukum berdasarkan norma, kaidah, dan peraturan tertulis. Metode ini meneliti hukum dari perspektif doktrinal, mengkaji konsistensi logis antara aturan, serta menginterpretasikan makna normatif dari teks hukum. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang sistem hukum. Hukum positivisme. Hukum positivisme merupakan aliran pemikiran yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Menurut perspektif ini, hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etis subjektif. Hukum dianggap valid sepanjang dibuat melalui prosedur resmi dan memiliki kekuatan memaksa dari institusi negara. Tokoh utama aliran ini, seperti Hans Kelsen, menekankan pentingnya hierarki norma hukum dan kemurnian hukum dari pengaruh eksternal. Positivisme hukum percaya bahwa hukum adalah sistem tertutup yang memiliki logika internal sendiri, terlepas dari konteks sosial dan moral yang melingkupinya. Masa pemikiran hukum, Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence mengembangkan paradigma baru dalam memahami hukum sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Aliran ini diprakarsai oleh Roscoe Pound yang menekankan perlunya hukum responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum tidak sekadar instrumen kontrol, tetapi sarana rekayasa sosial yang dapat mengakomodasi perubahan dan keadilan. Perspektif ini mendorong pemahaman hukum yang lebih konseptual, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sociological Jurisprudence mengajak para praktisi hukum untuk tidak sekadar menerapkan aturan, tetapi memahami spirit dan tujuan sosial di balik norma hukum. Mazhab pemikiran hukum, Living Law, dan utilitarianisme. Living Law mengkonseptualisasikan hukum sebagai entitas yang hidup dalam masyarakat, tidak terbatas pada aturan tertulis. Eugene Root, pencetus konsep ini, menekankan bahwa hukum jati terletak pada praktik sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Living Law memandang hukum sebagai fenomena dinamis yang terus berkembang melalui interaksi sosial. Utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, memandang hukum dari perspektif kemanfaatan sosial. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pendekatan ini menilai keadilan hukum berdasarkan konsekuensi dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emile Durkheim melihat hukum sebagai refleksi solidaritas sosial dan pembagian kerja dalam masyarakat. Menurutnya, hukum mempresentasikan kesadaran kolektif dan mekanisme integrasi sosial. Durkheim membedakan antara hukum represif yang memberikan sanksi dan hukum restitutif yang memulihkan kondisi sosial.
Ibnu Khaldun dengan konsep ashabiyahnya menganalisis hukum dalam konteks dinamika sosial dan kekuasaan. Ia melihat bahwa sistem hukum berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial dan siklus peradaban. Kedua pemikir ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk interaksi sosial yang kompleks. Pemikiran hukum Max Weber dan H.L.E. Hart. Max Weber mengembangkan teori rasionalisasi hukum, memandang hukum sebagai sistem rasional yang semakin kompleks seiring perkembangan masyarakat. Ia mengidentifikasi tipe-tipe otoritas hukum seperti tradisional, harismatik, dan lega rasional. Weber menekankan profesionalisasi dan birokratisasi dalam sistem hukum modern. Hart memperkenalkan konsep hukum sebagai sistem aturan primer dan sekunder. Aturan primer mengatur perilaku langsung, sementara aturan sekunder mengatur prosedur pembuatan, perubahan, dan penegakan hukum. Hart menekankan pentingnya perspektif internal dalam memahami praktik hukum. Efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengukur sejauh mana suatu peraturan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini tidak sekedar bergantung pada kualitas normatif aturan, tetapi juga pada faktor implementasi, kesadaran hukum masyarakat, dan mekanisme penegakan yang ada. Efektivitas hukum meliputi aspek kepatuhan, dampak sosial, dan transformasi perilaku. Pengukuran efektivitas hukum memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan struktur kekuasaan. Tidak setiap hukum yang baik secara normatif akan efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu dibutuhkan analisis komprehensif. Law and social control. Melalui aturan, sanksi, dan institusi penegakan, hukum mengatur perilaku, mencegah konflik, dan memelihara ketertiban. Kontrol sosial melalui hukum tidak sekedar bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Fungsi kontrol sosial hukum meliputi pencegahan pelanggaran, penindakan perilaku menyimpang, serta rekonstruksi norma dan nilai sosial. Mekanisme ini beroperasi melalui berbagai instrumen, mulai dari sanksi pidana hingga mediasi dan resolusi konflik. Social Legal Studies. Social Legal Studies adalah pendekatan interdisipliner yang meneliti hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menggabungkan perspektif sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami kompleksitas hukum. Fokusnya adalah mengeksplorasi bagaimana hukum dibentuk, dipraktikkan, dan dimaknai dalam berbagai konteks sosial. Kajian ini tidak hanya melihat hukum dari perspektif normatif, tetapi juga menyelidiki dimensi kekuasaan, ketimpangan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi produksi dan implementasi hukum. Social Legal Studies mendorong pemahaman kritis dan reflektif terhadap institusi hukum. Hukum progresif. Hukum progresif dikembangkan oleh Sajipto Raharjo sebagai paradigma baru dalam pemikiran hukum Indonesia. Konsep ini memandang hukum sebagai instrumen pembebasan dan pencapaian keadilan substansif, bukan sekadar prosedural. Hukum progresif mendorong penafsiran hukum yang lebih humanis dan kontekstual. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus selalu bergerak, mengikuti perkembangan masyarakat, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan kompleks. Hukum progresif menolak positivisme hukum yang kaku dan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan. Legal pluralisme. Legal pluralisme mengakui keberadaan multiple legal system dalam suatu masyarakat. Konsep ini memahami bahwa di samping hukum negara terdapat sistem hukum adat, agama, dan komunal yang hidup dan berlaku. Legal pluralisme menentang pandangan monolitik tentang hukum dan mendorong pengakuan terhadap keragaman norma hukum. Perspektif ini penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana berbagai kelompok memiliki sistem normatif yang berbeda. Legal pluralisme tidak sekedar mengakui keberagaman, tetapi juga mendorong dialog dan harmonisasi antar sistem hukum yang ada. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis. Metode ini menggunakan kerangka analisis sosiologis untuk memahami produksi, distribusi, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Fokusnya adalah mengeksplorasi hubungan timbal balik antara struktur hukum dan struktur sosial. Pendekatan ini melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkapkan bagaimana faktor sosial seperti kelas, gender, etnis, dan kekuasaan mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman komprehensif tentang bekerjanya hukum dalam konteks sosial yang kompleks.